Oke bos, setelah itu untuk berikutnya adalah persiapan materi. Jadi teman-teman bisa memberi materi kenari yang mungkin sesuai dengan budget ya teman-teman ya. Di atas harga 3,5 sampai 7 juta 7 juta 8 juta itu ada yang bagus banget ya. Jadi kita harus siap materi pejantan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas bosku semuanya. Jumpa lagi dengan saya Dodi Ilva. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema, yaitu memulai bisnis ternak kenari Yorkshire. Bagaimana persiapannya dan tips-tipsnya. Yuk kita bahas satu persatu. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman semuanya. Let's go. Oke mas bosku, untuk yang pertama, untuk memulai bisnis kenari Yorkshire, yang pertama adalah ruangan. Jadi kita harus persiapkan dulu ruangannya. Jangan beli burung dulu baru ruangannya berikutnya seperti punya saya. Ini pengalaman aja ya. Jadi kita harus mempersiapkan ruangan dulu, yaitu bagaimana ruangan yang baik ya. Jadi Yorkshire itu biasanya harus memiliki keseimbangan udara yang bagus ya. Di antaranya adalah kelembapan. Kelembapan di tempat saya ini kategori masih kurang dan terlalu tinggi. Di sini masih 85%, karena di tempat saya ini sangat lembab sekali. Maka ini harus saya benahi, yaitu dengan cara besok akan saya ternit di atas ini ya, dan mungkin saya analisis lagi seperti apa ruangan ini supaya bisa menjadikan burung itu semakin sehat. Itu yang pertama, kelembapan, kebersihan, dan tentunya penataan sehingga burung itu bisa menjadi nyaman di situ ya, nyaman dan bisa menjadikan burung itu kerasan sehingga burung itu bisa beranak pinak seperti itu. Oke, untuk yang kedua adalah kandang. Jadi sangkar sangat penting sekali bos. Jadi ketika kita menggunakan sangkar yang tidak tepat atau terlalu kecil mungkin, itu juga menyebabkan burung juga tidak nyaman juga ya. Sangkar, kebersihan sangkar juga sangat berpengaruh sekali untuk kesehatan burung. Serta saya di sini memilih kandang besi yang tujuannya adalah untuk menghindarkan dari kutu, karena perbedaannya sangat berbeda sekali. Ketika kita menggunakan kandang yang terbuat dari kayu dan terbuat dari besi, akan terasa lebih berbeda kutunya. Di samping itu kutunya ya, bukan hanya sekedar untuk tahan lama, tetapi kutunya ya. Jadi sangat penting sekali. Silahkan coba. Oke, berikutnya adalah vitamin dan pakan. Jadi teman-teman, untuk pakan itu wajib kita sediakan terlebih dahulu. Jangan sampai membeli burung tanpa dipakani, nanti burungnya sakit ya. Kita siapkan pakannya yang proporsional, terdiri dari biji sawi, narisit maupun niger, atau mungkin bisa pakai kemasan yang mungkin bisa sebutkan merek, apapun mereknya itu yang pasti kebiasaan. Nanti kalau saya itu pakai Gold Coin ya. Saya pakai Gold Coin bos. Jadi untuk pakan hariannya pakai Gold Coin, dan untuk vitaminnya saya sediakan, yaitu diantaranya di sini ada obat nafas, ada vitamin-vitamin yang lain yang mungkin teman-teman antara saya dan teman-teman berbeda. Itu harus kita siapkan terlebih dahulu. Jangan sampai ketika kita mengalami burungnya itu sakit atau terjadi burungnya kurang sehat atau mengembang, itu kita jangan sampai kita tidak siap obatnya. Langsung kita antisipasi supaya tidak terjadi kematian pada burung kita. Oke bosku ya. Oke bos, setelah itu untuk berikutnya adalah persiapan materi. Jadi teman-teman bisa memberi materi kenari yang mungkin sesuai dengan budget ya teman-teman ya. Teman-teman bisa menggunakan jenis apapun dari negara apapun untuk kenari.
pejantan yaitu berkisar di atas harga 3,5 sampai 7 juta, 7 juta 8 juta itu ada yang bagus banget ya. Jadi kita harus siap materi pejantan, dan juga kalau ingin cetak Yorkshire lokal kita juga harus siap kenari betinanya. Antara kenari jantan dan kenari betina bisa lintas negara boleh, tidak harus dari satu negara, misalkan Turki dengan Turki, Italia dengan Italia tidak, tetapi kita bisa menyediakan dari negara lain. Nah, ini salah satunya contoh betina ini dari Italia. Italia akan saya silangkan dengan Turki. Ini sudah siap, tinggal nanti kita nunggu masa kita nunggu masa yang tepat untuk mengawinkannya. Itu ya, untuk betina harganya sekitar antara 2 juta sampai 3 juta tergantung dari postur maupun kesiapan itu sendiri. Tempat saya nggak banyak, baru beberapa. Saya akan coba untuk membuat konten ini sebenarnya terlalu nekat, tapi tidak masalah karena ini adalah contoh kecil aja. Mungkin teman-teman yang di luar sana bisa lebih banyak lagi persiapannya. Kenari betinanya ada berapa? Mungkin 10, pejantannya mungkin bisa 10 juga, mungkin dibuat pasangan setelan supaya kenarinya itu jadi pasangan, tinggal enak perpasang gitu. Kalau tidak ya bisa membuat sistem kawin cabut. Ketika sudah bertelur kita cabut, kita ganti, atau mungkin kawin cabut sehari kawin, sore kawin langsung kita cabut bisa. Di tempat saya nggak banyak, hanya betinanya baru 3, jantannya baru 2 ya. Mudah-mudahan bisa menginspirasi buat teman-teman. Oke, selanjutnya adalah tips-tipsnya. Jadi saya seperti ini memberikan contoh buat konten ini, bukan berarti kenari saya itu semuanya Yorkshire, tidak. Masih kenari lokal juga masih, kenari SF masih, mungkin seri lokal atau AF juga masih. Jadi saya baru ini istilahnya sampel aja, kita percobaan, siapa tahu berhasil. Nah, apa aja tips-tipsnya dari kita memulai bisnis ternak kenari Yorkshire? Itu yang pertama adalah harus niat. Jadi seberapa besar niat kita untuk merawat burung itu, jangan sampai burung itu ketika kita rawat sampai lupa airnya, atau mungkin makannya habis, atau mungkin dimakan ular, dimakan kucing, hilang dan sebagainya. Itu sangat parah ya, jangan sampai seperti itu. Yang kedua adalah perawatan yang rutin dan konsisten. Jadi perawatannya rutin itu kita harus rajin dengan waktu tertentu, misalkan pagi hari kita mengeluarkan burung, atau tidak kita keluarkan, kita ganti pakannya pukul berapa, kita harus konsisten jam segitu ya. Ataukah burung itu kita jemur atau tidak, itu tergantung kita merawatnya. Kalau kita tanpa jemur oke, kita pakai vitamin di dalam ruangan, nggak dijemur nggak masalah, tapi harus konsisten untuk vitaminnya. Kalau misalnya kita pakai sistem jemur ya mungkin 2 hari sekali ya ajek gitu, kadang-kadang kita jemur, kadang-kadang tidak gitu. Harus frekuensinya itu ajek. Dan tentu tidak kalah penting juga yaitu dari segi lingkungan di luar kita. Di Indonesia itu sering sekali udaranya berganti-ganti dan tahu-tahu panas, tahu-tahu hujan kayak gitu. Jadi kita harus berhati-hati, jangan sampai ketika kita menjemur burung, kalau kita terapkan sistem outdoor, burung dijemur, jangan sampai terjadi burung kita kehujanan tanpa ada terpantau. Itu ya bosku ya. Tips yang ketiga dari saya adalah berdoa. Jadi ketika burung sedang produksi atau mungkin masa kawin, atau mungkin sudah menetas satu pembesaran ya, tentunya tidak kalah penting juga adalah doa. Karena kekuatan doa itu adalah kekuatan yang paling tinggi ya. Jadi kepasrahan kita ketika kita diberi rezeki, diberi tugas untuk merawat burung kenari Yorkshire yang notabene orang membelinya mahal, itu bisa berhasil atau tidak itu tergantung dari rezeki, atau mungkin dari rezeki dari yang kuasa ya. Kalau misalnya terjadi belum isi ya memang belum rezekinya ya. Yang namanya rezeki itu kalau kita kejar kadang-kadang lari, kalau kita mungkin usahakan dengan doa dan sedikit usaha kadang-kadang datangnya itu nggak terkira-kira kan gitu ya. Jadi doa di sini sangat penting sekali untuk sebagai penentu, sebagai pengharapan, atau istilahnya kita itu ngenyang sama yang di atas pada Tuhan, pada Allah, supaya mudah-mudahan diwujudkan apa yang menjadi cita-cita kita. Harapannya bisa cetak Yorkshire lokal ataupun F1, F2 dan lain sebagainya yang mungkin memiliki daya jual yang pastinya lebih mahal ya bosku ya. Oke, sementara itu dulu.
1, 2, 3. Oke, sementara itu dulu dari saya, persiapan dan tips kita memulai ternak Canary Yorkshire. Saya aja dengan kandang yang minim seperti ini tetap berusaha dan mengupayakan, mudah-mudahan bisa segera bisa. Apalagi teman-teman yang mungkin memiliki kapasitas atau kemampuan finansial atau tempat yang mendukung atau cuacanya mendukung, itu lebih bagus dari tempat saya. Mudah-mudahan lebih semangat lagi. Oke, sementara itu saja. Kalau ada komentar silahkan tuliskan komentar dan bagian pada teman-teman yang lain supaya teman-teman juga terinspirasi dan bisa menjadikan hal positif, kita berbagi hal positif di bulan yang suci ini. Oke, sementara itu dulu dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.